zaman dulu tuh paling segan ke sana karena orang datang asup di polototan nanti ke senior teh anjing lagi kieu cik urang teh gitu kan. Zaman dulu saya gini, ada yang jago dikit. Ya si anjing, tong gitu, kan ulina. Diusir anjir. Ayeuna mal bisa. Udah ngulik mal bisa. Inung jeung bapana ada ngiluan kan. Itu kan bedana. Ya sama dengan skateboard juga, kudu dites oge, man BMX oge sarua. Dulu mah di fisik, kalemang anjing. Erek didorong, erek di bose, warna nepi gitu. Kulturnya skateboard sama BMX itu ada yang pemberontak, ada yang nggak berontak. Iya. Itu sebenarnya. Jadi tetap dikasih fasilitas udah bagus pun mereka tetap main di jalan ya. Itu kulturnya seperti itu, udah nggak bisa. Om nasi tuh, om teh kieu segala macam. Saacan maneh ngelakukeun eta baheula berontak di skateboard aing geus ngelakukeun eta. Gini, apa yang alasan masih sampai hari ini melakukan extreme sport BMX atau skateboard? Oke, Abarus, mungkin selama ini teh extreme musik sama extreme sportnya beririsannya. Ya. Mungkin kalau dari pengalaman saya malah tahu musik. Sekarang tuh dari awalnya dari skateboard. Saya lihat majalah Tracer, suka ada apa nih logo tengkorak Misfit, terus Pushhead, Zorlak. Untuk perspektif Abarus gimana tuh? Kalau saya mah sebenarnya saya pribadi berangkatnya dari BMX dulu. Jadi tapi memang nggak tahu sebenarnya sejarahnya kayak gimana sejarahnya. Terus akhirnya pindah ke Bandung, terus diajakin main skateboard di Taman Lalu Lintas karena saya malu untuk pinjam terus ya. Terus akhirnya teh anjir lah, geus aing mah jadi pemain band weh. Nah, baheula skateboard mahal, Bang. Jadi maksudnya teh aduh, mau nginjem terus, tengenahnya geus manginjem, labuhan, wah geus ngerakeun. Mungkin hari ini kita bakal ngundang teman-teman yang berkecimpung di dunia extreme sport dari dulu mungkin ya. Oke, di episode ketiga ini kita bakal Om Helpy sama Agatot, tepuk tangan. Yeay. Silakan. Tamu. Halo. Kang Gatot. Kang Yudi. Kang Yudi sehat, Kang Yudi. Alhamdulillah. Kela. Ya posisinya geus bener can ya. Aduh, gimana kabarnya teman-teman? Oh, baik. Harus baik lah ya. Harus baik ya. Harus baik. Harus sehat ya. Harus sehat dan bugar. Harus cari cuan terus. Iya. Nah, lihat, dengerin ya. Kalau ngobrol sama orang-orang di extreme sport, dia pasti harus sehat. Karena tiap hari berkeringat, doi. Aduh. Ini lawas ya. Ketemu di podcast. Asli jarang ketemu nih sama ini nih. Aduh. Parah ditodong langsung. Ya Gatot bisa nggak? Udah terbaik lah, udah baru semua. Nggak mungkin nolaknya. Mau nolak kurang bedanya kok mana soalnya. Aduh. Si Gatot terlalu nih. Bisa arah balik Yo dikeroan karena katanya. Anjing gitunya. Mungkin langsung aja ya Barus, gimana sih untuk om ini? Om tahu ya gua. Dia om. Om ya. Akang. Ini om ini. Mang. Teman. Saya tuh pengen tahu ya awal-awal pergerakan di hari pertama. Mungkin dari sudut pandang pelaku extreme sport, mungkin dari BMX dulu untuk Om Help. Oke, kalau pergerakan pertama untuk scene BMX sama skateboard tentunya tahun 90-an ya. Waktu itu kalau di BMX sendiri tahun 90 sampai 93 itu jujur di Bandung itu BMX tuh die lah. Karena kondisinya semua kan sepeda ya. BMX itu lebih identik dengan anak-anak dan cenderung si orang tuanya itu membelikan sepeda itu sepeda stang lempeng dan pedal.
Jadi parendah tadinya. Nu jalu atau nu bikang. Ya kan? Nu bikang mah kan kieu nya. Baheula teh. Terus waktu itu transisinya ke old school dan ke mid school kalau di kita. Kalau di BMX itu. Jadi dari sepeda, dari trik ataupun dari apapun semua berubah. Dan ke Indonesia itu sangat telat sekali dari zaman ke old school ke mid school dan kita dulu ya cuman gimana ya pesen berapa bulan baru datang gitu kan. Terus kita juga harus berpikir gimana caranya ngulik trik si BMX dari old school ke mid school itu karena dari segi sebenarnya juga udah beda dari keringanannya atau dari bahan bakunya itu udah beda gitu. Menentukan jalur BMX mana yang akan ditempuh gitu ya. Karena berkembang. Oh iya. Berkembang secara genrenya gitu. Ada dirt, ada flatland, ada street, ada vert dulu berkembangnya ke sana dan masuk extreme game nyatot ya. Extreme sport, extreme games dulu masuk ya mulai rame gitu. Dan kita pun jujur dulu belajar dulu sekarang kan tinggal buka YouTube ada. Jadi, sekarang dulu ada majalah susah. Lihat itu foto-foto gitu kan. Sampai paling video paling CD silih injem gitu kan. Kalau nggak di copy gitu kan pada akhirnya. Sebentar. Silih injem itu apa? Itu bahasanya kayaknya roaming ini ya. Ya, ngulik trik itu lah ibaratnya rada rumit oge gitu kan. Tapi ya sejalan dengan itu BMX mulai diramaikan dulu kita sering ngumpul di balai kota, ngumpul ya sama skateboard juga inline skate kan dulu mulai rame. Dan beruntung sekali dulu kita punya support juga dari sesuatu brand beliin sepeda yang zaman di school kita dulu. Udah mulai teka beli gitu ya kan. Akhirnya dibeliin ya kita punya tanggung jawab tersendiri ngerjain trik sama-sama sama teman-teman dan momentum itu ya sama underground musik juga kan bareng juga kan ada pensi-pensi dan sebagainya. Kita jujur kejuaraan itu waktu itu nggak ada gitu. Kita ngisi di pensi-pensi walaupun dulu jadi bayar lah ibaratnya. Yuk asal main lah. Yang penting nggak promosiin BMX di sana kita jalan. Ya tiap pensi alhamdulillah kita main-main ya bareng lah sama band-band teman-teman kan dulu. Ya mulai bergerak. Kita juga dulu bergeraknya sama Ipung, sama kalau dari tim itunya ARJ dan sebagainya. Main di Gasibu terus pada akhirnya kita bikin event sendiri gitu kan. Akhirnya ya sekarang secara generasi bertahan gitu di BMX gitu. Walaupun sekarang udah ke new school. Dari sepeda, dari bahan baku juga sudah berubah gitu. Gitu. Jadi banyak perubahan yang sekali yang kalau BMX itu kan skateboard gitu ya. Tapi yang bentuk-bentuk pasti BMX juga sama gitu. Old school beda bentuk tapi punya karakter yang khas gitu. Kayak merek Skyway Hutch itu kan itu pasti sepeda Hutch, itu sepeda Skyway, itu sepeda Haro. Tapi ketika ke mid school semua berubah, bahan bakunya besar-besar. Mungkin lebih kuat lah. Dibenang-bentingnya terus trik-triknya juga lebih ekstrim gitu. Kemudian maju ke new school tahun 2010 ke sini sepeda semua udah mulai kembali lagi ke yang tipis-tipis tapi bahan bakunya kuat gitu. Ringan, dan trik teknologi mungkin ya. Ya. Sekarang udah nggak pakai rem juga gitu main sepeda. Anjir, juga iya tuh. Juga ujian abus geng. Bener. Ya. Enggak. Parah ya. Itu mungkin dari BMX. Kalau untuk dari skateboard gimana? Kalau skateboard sama sih sebenarnya awal pergerakan extreme sport ini udah memang sama lah tahun 90-an. Meskipun saya sendiri main di Taman Lalu Lintas zaman dulu itu juga ada senior-seniornya yang udah main duluan gitu, kayak One Bull, Richard salah satunya. Street Spider gitu. Yes. Dari itu terus memang zaman dulu sama sebenarnya ini juga kayak ngobrolin si skateboard itu juga nggak semua ya. Yang mampu mungkin zaman dulu itu pasti hanya orang-orang kaya yang punya skateboard. Itu zaman dulunya. Terus kalau misalnya yang tadi dibilang sama Helvi sih sebenarnya kayak kita nggak kayak sekarang nih kalau misalnya ngelihat mau coba trik tuh zaman dulu tuh hanya bisa nonton, nyontek dulu dari teman, ngeliatin dulu, akhirnya nyobain. Kalau sekarang tinggal buka YouTube, beres lah ya gitu. Zaman dulu ya sama seperti itu gitu. Nggak kayak sekarang kalau ada datang
kulturnya sih sebenarnya kayak zaman dulu nungguin lah Crazy Rich. Kalau sekarang mah nunggunya yang orang kaya kayak Crazy Rich, beberapa teman banyak. Wah sih datang gitu ya Dari Amerika luar negeri gitu ya. datang. Ayo ajak nonton atulah kayak Mamane gitu ya. Nonton video skateboard digilir gitu sebenarnya. Tapi karena dulu juga VHS itu susah, beta itu susah, akhirnya nonton ke rumahnya. Gitu terus ngeliatin, terus akhirnya ngulik dan segala macem. Kalau ngomongin nyambung ke tentang pergerakannya sama sih sebenarnya. Kenapa di Taman Lintas memang dari senior-senior saya juga udah main musik ya. Itu udah banyak banget main musik. Mungkin hampir semuanya skateboarder yang di Taman Lintas juga main band gitu. Jadi mungkin erat lah hubungannya sama si skateboard itu sendiri. Kalau di BMX itu ada Yuki ya. Ada Yuki, Klasben zaman dulu main juga. Itu Taman Lintas juga. Gitu. Cuman ya karena berselang BMX udah punya ranahnya ya mungkin udah jarang lagi, akhirnya si Taman Lintas jadi skateboard semua nih. Gitu. Karena gimana yang supportnya dari sananya. Biasanya yang support papan skateboard itu ada One Bull zaman dulu gitu, ada Charlie dan segala macam. Charlie Hobbies. Ya, itu akhirnya ya pada zaman itu sih sebenarnya mulailah itu pergantian tadi. Dari papan ikan itu aku nggak ngalamin ya. Sorry aku lebih muda sih sebenarnya. Dari papan lauknya di papan lauk nepi ke papan double tail. Nah itu saya di regenerasi itu. Pengalaman. Entuh, sorry anjir. Maksudnya teh orang masih lihat lah. Maksudnya papan ikan masih Robbie Gondrong masih pakai papan ikan. Ada tahun gitu pakai. Ya, ada tahun. Tapi udah lewat lah masa itu Didit, Helvi. Jadi aku mah udah ke double tail lebih canggih. Udah lah. pop cycle gitu. Yes, itu udah lebih keren ya. Ngomong tuh keren gitu. Tapi ngomong keren kan anggar we aing mah. Makanya orang memutuskan jadi pemain band cek orang oge. Tapi baheula teh skateboardnya harga 300.000. Anjir sementara aing 300.000 duit di mananya. Akhirnya kan memang ada teman-teman yang mau minjemin tuh kayak dulu Angga Reza sok we pake. Diajar mah sok we pake. Sana pas sepi jelema di TL banyak main we cueknya. Terus mulai daratan anjing. Nah, itu rezim. Ini kalem beda orangnya skateboard mah menang malak kok. Ya, kayak oke. Tapi bener, ini bener nih. Ini dulu rezim banget nih Taman Lintas. Cuman saya yang berani ngomong rezim Taman Lintas karena zaman dulu tuh paling segan ke sana karena orang datang asup di polototan nanti ke senior anjing ngalegi kieu cik urang teh gitu kan. Zaman dulu banyak lah ada Roni Yogas, ada Fadli Gupi. Sebutkeun we gitu kabenan. Nah, itu salah satunya rezim Taman Lintas itu karena saya ngerasa saya itu bukan orang kaya. Ya gitu kan, tapi susah gitu cari skateboard tuh apa. Caranya waktu itu beli papan skateboard sekali aja gitu, minta sekali, nanti sebelum mau rusak saya udah jual dulu, baru ganti sama yang baru. Nah itu kan sebenarnya itu kalau mereka mungkin beli jadi aja gitu. Nah itu salah satunya ini yang tadi anjir dipelongkeun era terus labuh wae dan segala macam. Nah itu sebenarnya cerita seperti itu memang zaman dulu tuh didikannya keras, mana lamun can jago nyetong di dia gitu. Nah akhirnya saya pergilah ke Taman Budaya, mainnya di Taman Budaya karena main di Taman Lintas pagi, setelah datang senior semua jam 1, dari toko kita itu udah males tuh. Anjir udah senior, orang cabut. Mainnya di tempat lain. Setelah jago orang cicing nepi ka sore di dinya. Akhirnya ditanya, serius? Robbie Gondrong nanya kan, ini suruh ngomongin Robbie Gondrong baru nanya, cing, mana bisa ya cing, cobaan kurang. Akhirnya diwaro. Akhirnya jadi rangkul. Dapat tempat lah. Nah, jadi Taman Lintas itu kalau saya ngomongin eta siga hirup di penjara. Terus. Ya benar. Sekarang ini terlalu diem, lu dijitakin. Terlalu mijah, lu dites. Jadi mendingan tengah-tengah. Mendingan tengah-tengah. Itulah rezim Taman Lintas zaman dulu. Makanya aing manya baheula diajar skateboard deui. Pas si Gatot geus jago. Terus eta ge diajarna di monumen peuting-peuting. Aing inget keneh aing mah. Geus we batur ningalikeun aing diajarna peuting-peuting. Tot kieu bener teu? Ya bener. Tapi itu terjadi lagi sih hari ini. Hah? Yang tua-tua kan pada main lagi di Taman Pramuka. Saya yang muda-muda udah tejarago aji. Tapi si Gana mah tibalik. Sekarang gini. Akhirnya tua-tua kan udah mulai di Taman Pramuka kan.
Tapi saya yakin di dalam hatinya, lamun aya budak leutik murid aing strip flips, aduh anjing budak leutik. Si eta pasti males kan? Iya. Lamun orang zaman baheula teu kitu. Mungkin sekarang mereka udah pada punya anak, udah dewasa, udah bapak-bapak. Zaman dulu saya gini, ada yang jago dikit, ya si anjing, kan itu ulina, diusir anjir, ayeuna mal bisa, udah ngulik mal bisa, inung jeung bapana ada ngiluan kan, itu kan bedana. Kebayang Babe atau Babena tentara atau polisi geus moal bisa naon. Nah, kok apalagi budak kurang lumayan aja. Anjing cenah. Gawat. Itu lain maksudnya. Nih geus mah nyobaan cenah anjing geus si gatot. Ya cek berak Pak Ewin ya. Kalau lo teh anjing cenah hoream ya begitulah rejimnya. Nah itulah si Extreme Sport karena mungkin saya nggak nyalahin itu semua karena memang BMX, skateboard atau inline itu susah. Iya, benar. Susah jadi effort lah untuk bisa effort olahraga dan itu. mental ya. Iya. Paling gampang menang layangan. Nah, untuk Om Helvi, Ya. irisan pertama ketemu BMX apa itu? Era-era BMX Bandit? Oh iya, dulu. Ya, Kamu pelaku BMX pasti. Anjing. Kolot. Bener, BMX Bandit dulu. Ya senengnya dulu pas BMX Bandit gitu. Kemudian ada rad BMX. Langsung anjir. Keren bisa nih, kudu bisa orang gitu. Tapi mau sepedaan di mana? Ya di Desa Bangka udah. Desa Bangka, ya itu juga kayak haro gitu. Pesen dulu gitu. Baru datang, kan dari dulu juga buatan Taiwan ya. Inden. Oh, iya. Dulu masuk, ya terus ngulik-ngulik sama teman-teman. Ya pada akhirnya ya sama dengan skateboard juga, kudu dites oge, man BMX oge sarua. Dulu man di fisik, kalemang anjing BMX. Erek didorong, erek di bose, Tumpakan. warna nepi gitu. Nepi lulus di itu anjing, bare asup tim geng. Tah eta dulu mah kan BMX sekarang mah kan asal gaul dan sebagainya jadilah gitu asup Iya, gitu. iya, iya. Dulu man kudu dites heula. Iya, melalui prosesnya ya. Proses. Jadi ada dulu mah kan bangganya asup tim teh jadi aing asup tim ieu anjing urang pernah. Aing mana pernah ka Lembang tuh aing pernah anjing. Sama ini tuh. Kayak taman lalu lintas, mana can kuat mental pasti melasuk Iya, ke taman gitu. lalu lintas. kultur mana itu teh. Iya, bener. Setiap generasi Tuh, teh si egois tuh coy. Tuh, maksudnya itu tesnya bener ini mah. Bener, Kalau saya juga denger ya, zaman dulu eta nu bisa BMX anjir ka Lembang kayak oge nya cikuran tuh. Kapir-pikir, ya itu salah satunya. Taman lalu lintas mah ya itu kalau kuat mental ya dia bertahan di situ. ya itu. Makanya kreatif gitu kalau jebolan teh. Nah, kalau untuk Agatot, irisan pertama sama skateboard apa tah? Apa maksudnya pertama main skateboard? Tahu skateboardnya dari majalah kah, temen kah? Gara-gara apa ya? Gara-gara main ke Taman Budaya waktu itu ada yang main skateboard. Taman budaya teh mana? Di Dagoti House. Oh. Nah, zaman Dagoti House, zaman dulu tuh ada yang main skateboard terus ngelihat asa saya teh punya di rumah karena adik saya dulu dibeliin lah ulang tahun main skateboard. Ya udah nggak pernah dipakai. Saya cobain pakai itu sih sebenarnya pertamanya. Malah sih ieu nu jadi atlet. Adina mah teu nya. Nya. gitu zaman dulu gitulah. Sebenarnya sama lah kalau extreme sport zaman dulu itu tuh kalau di Bandung itu BMX harus goalnya tuh harus gitu. Jadi kalau mau masuk komunitas itu sama kayak di taman lintas. Jadi saya bilang banyak pengalamannya, maksudnya banyak manfaatnya yang bikin jadi saya bisa kreatif mikir karena itu tuh susah kalau masuk ke sana tuh susah karena salah satunya diliatin, pototin, can jago, can diakui gitu. Memang harus kuat mental dan akhirnya kita tuh berpikir untuk bisa bertahan di sana tuh ya itu saya bilang bukan kayak di penjara. Ya udah harus jago nih baru bisa Look up gitu ya. Ya, kayak kita harus nyambung ke dia gitu, masuk ke dunianya mereka gitu. Dan secara langsung ngebentuk karakter kita juga gitu. Nah, sampai kuat itu mah geus pastilah tetap geus deket dia tetap di sepetan. Mental baru mental karena kita tuh jadi kreatif kan, pasti hayang lebih baik lagi gitu sih sebenarnya. Entah dari kultur skateboard ataupun BMX skateboard dan BMX-nya juga gitu. Untuk om-om ini teh untuk melihat extreme sport hari ini gimana perkembangannya? Extreme sport sekarang. Iya. Jauh Masa
perkembangannya bagus gitu. Kalau jauh-jauh. dari segi fasilitas, dari segi apa sarana dan prasarana itu udah itu terus sepedanya juga udah gampang lah gitu didapatnya gitu. Terus secara trik juga udah pada negong lah gitu. Orang pelaku empat-empatan oge nya tuh menempuh bordak aya anjir gitu. Ya istilahnya didukung oleh Sapras juga ya harus bisa juga mereka gitu. Harus konsistennya dilihat dari sananya gitu. Kamu di fasilitas baik oleh swasta atau pemerintah ya harus bisa gitu. Dan sekarang kan event-event banyak juga, event secara nasional udah masuk ranah prestasi juga udah ada, Olimpik sekarang udah ada. Jadi orang tua juga pun sekarang melihat dukung support gitu karena udah ada wadahnya dan udah jelas jalurnya. Udah jelas gitu jalurnya kan. Dulu mah kan fun gitu kan, gaul dan sebagainya. Padahal mah mun misalnya skateboard teu meunang teh susulumputan terus skateboard dititipkeun ka babaturan. Iya, itu sama kayak mungkin tadi dibilangnya kan zaman dulu mah anjir mau ngetrik juga males ya kalau misalnya jatuh kayak orang pasti kumaha dicarekan ku indung jeung bapak gitu. Kan kalau sekarang mah disupport sama itunya gitu. Jadi ya ngelihat itu sih sebenarnya cukup jauh ya sama yang dulu dan sekarang. Sekarang lebih maju lagi. Orang bisa tadi kata Helvi itu bisa lihat cepat mau ngetrik apa, lihat di YouTube. Jadi mungkin perkembangannya lebih gila lagi. Sekarang banyak kalau di skateboard ya itu banyak sekolah skateboard juga yang jadi akhirnya memang bisa memfasilitasi lah maksudnya teman-teman juga untuk bisa bener triknya apa sih. Kalau dulu kan nggak kita tuh ya udah penting kawani gitu kan. Kalau sekarang udah pakai teknik dan segala macam. Itu sih bedanya. Dan didukung juga oleh sport science-nya juga ya kan. Sport science-nya harus misalnya ini secara fisikal skateboard sama BMX sama lah gitu. Penguatan otot kaki, otot tangan itu harus benar-benar diajar labuh gitu pacarana gitu kan. Tidak bisa enak orang labuh terus cedera kan itu otot apa yang harus dibentuk dan sebagainya gitu. Nah itu sampai ke sana ranahnya gitu karena ya jalurnya itu udah ada ke prestasinya itu. Gimana caranya itu udah istilah push the limitnya harus benar-benar ningkat gitu. Si anak itu harus dari zaman dulu gitu. Makin kesini kan sekarang Asia ya Tot ya yang pegangnya. Udah mulai dari BMX, Jepang, Cina itu udah karena sport science-nya udah didukung oleh pemerintah dan dari senior-senior juga mendatangi coachingnya dari luar negeri dan makanya lebih maju mereka gitu. Gitu ya. Kalau dilihat dari tahun ini, maksudnya hari ini aja, ini kira-kira si skateboard sama si BMX ini memang udah sepenuhnya didukung. Nah, dari siapa sih? Dari ya pemerintah lah, apalah gitu. Udah jadi cabur belum sih? Kalau didukung apanya nih, maksudnya untuk cabur dan karirnya gitu. Karir dan segala macam. Ya ini nih bisa jadi udah ya sebenarnya untuk. Kalau wadahnya udah ada misalnya. Skatepark sih biasanya yang paling susah. Skateparknya kan kira-kira kemarin kan tahun 2023 kita ada Pornas ya Tot ya. Di Bandung kebetulan Jawa Barat jadi tuan rumah. Si kabupaten mau jadi tuan rumah di sana gitu. Tapi kita dari Induk sok aja jadi tuan rumah tapi harus bikin sapras gitu kan. Akhirnya bikin skatepark yang bagus di sana dan dibikinin gitu. Dan itu kan jadi momentum untuk sininya untuk latihan dari skateboard, BMX dan sebagainya. Peningkatannya harus bagus juga gitu kan. Terus ya si pemerintah juga sekarang ya secara ini juga sudah dari segi prestasi sudah gimana caranya anak-anak dari mulai youth sampai ke elit itu latihannya seperti apa, udah dibentuk gitu, berkembang. Porsinya seperti apa gitu kan. Ya mungkin kalau kayak gitunya udah mulai si pemerintah itu udah mulai peduli sih sebenarnya untuk ranah-ranah prestasi. Dan itu ngaruhnya juga ke sekolah dan segala macam. Itu sama sih sebenarnya kalau ngomongin Jepang dan luar pun sama. Cuman mungkin kalau di sini tuh yang kurangnya teh kurang pemerintahnya teh untuk bisa ngasihin ke pelaku si skateboarder itu sendiri atau misalnya BMX itu sendiri. Jadi si skateparknya juga harus tepat lah, maksudnya nggak banyak gitu. Jadi kurang masuk ke daerah-daerah dan segala macam karena masih ini dibuat yang daerah sana menjerit ya karena memang beda-beda nih. Karenanya gitu doang. Sebenarnya itu juga mungkin dibilang ya memang harus banyak
Komunikasi. Komunikasi Iya. sebenarnya. Ya kebijakan pemerintah daerah masing-masing beda-beda gitu kan. Si pemerintah A mampu untuk bikin, yang B Sejauh ini belum. Bandung? Kenapa? Sejauh ini Bandung gimana? Bandung banyak. Udah ada di mana? Jalak Harupat. Jalak mungkin salah satunya. Harupat, udah ada di Pandawa, udah ada Taman Pramuka, istilahnya udah Udah mau cukup main lah ya. apapun bisa gitu Ya, kan. tapi kalau bilang cukup mah Belum. skateboard dan BMX mah nggak bisa dibilang cukup karena kulturnya skateboard sama BMX itu ada yang pemberontak, ada yang nggak berontak. Iya. Itu sebenarnya. Iya. Jadi tetap dikasih fasilitas udah bagus pun mereka tetap main di jalan Iya. ya. Itu kulturnya Betul. seperti itu, udah nggak Iya. bisa. Gitu. Itu ya sudahlah dari sananya juga udah gitu. gitu. Kalau di BMX kan ada street, ada park gitu. Ya. Nah, kalau street pasti main di jalanan gitu kan. Hmm. Terus ada kalau main park otomatis kan di quarter yang gede-gede gitu, main air gitu kan. Itu sih gitu. Di jalanan ya itu mah udah wajar, udah kulturnya kita. Ya, jadi gitu. kultur si skateboard tuh gitu sih. Aku jelasin dikit bahwa skateboard aja ya. Dia tuh ada yang mau sesimpel ini. Ada yang mau ikut kompetisi dan ada yang tidak Menolak kompetisi. Sebenarnya di luarnya kayak kita ditelan-telan ngomongin genre aja. Di sana mah ditelan-telan. Anjir iya mah anti. Itu sama. Sebenarnya kalau misalnya di skateboard itu bedanya gini. Mereka yang dia tidak suka kompetisi dan dia yang suka kompetisi itu sama aja sebenarnya karena dia ranahnya gini. Mereka bisa hidup. Kalau di sana kenapa dia bisa buat video part, sponsor, dia cari nguliknya dari sponsor, dia sponsorin, dia buat video part di jalanan, apa segala macam, dia bisa hidup. Karena dari sponsor. Sama, yang ikutan kompetisi di luar pun sama, dia dari hadiah segala macam dan sponsor juga hidup. Semuanya hidupnya. Ini cara pengertian itu tuh di luar tuh selalu ditelan bulat-bulat di sini. Jadi ngomongin ini anti, ini bakal tetap ada itu mah. Ada sekelumit ekstrim sport atau musik itu semuanya pasti ada. Ya dari sananya juga gitu. Gitu. Iya, Jadi benar. kadang saya ketawa kalau misalnya ngomongin ada yang anti atau segala macam karena udah bukan ada di fase itu lagi. Mana emangnya enggak sih kayak ngerasakeun. Iya. Itu sebenarnya simpel itulah. Karena kulturnya beda-beda. Dan di sana pun kayak video part juga beda-beda, gengnya ini kayak Tipang dia anti kompetisi dan segala macam, tapi dia tidak mengganggu ranah juga. Sebenarnya dia buat aja fanbase eventnya banyak, gitu. Sama kayak Naija atau Tony Hawk gitu yang di ranah itunya sama juga, sama semuanya sama. Saling berjalan lah. Ya, Iya, masing-masing udah Pilihan. ini, pilihan. Gitu. Terus sekarang dulu aja yang seadanya bisa Sehebat ini. sehebat ini, apalagi sekarang ya fasilitasnya Harusnya. udah banyak. Iya. Jadi kayak Masing-masing kalian udah punya sekolah masing-masing ya? Sekolah BMX dan sekolah skateboard? ya saya punya sekolah skateboard, Apa namanya? Fat Free City Skate School. Fat Free City Skate School. Hah? Kota bebas lemak. Karena diperjelas. Fat Free City Skate School. Ya. Kalau Elvi? Kalau saya WJBFS, West Java BMX Freestyle. West Java, BMX iya, Freestyle. Iya, gitu. Jadi teman-teman yang dari manapun, saya sih lebih cenderung ke ngelatih fisiknya ya. Anak-anak biar apa namanya, ya pondasinya itu, endurance-nya kita bangun gitu dan sebagainya. Karena pengalaman saya kemarin kan, saya ngelatih di Platda nih untuk PON. Jadi ketika anak-anak kan kulturnya beda nih, dari kultur komunitas ketika masuk atlet, anjir luas kan. Betul itu. Di sama. tes, utah. Sama nih. Bener. Utana mie. Ya istilah. Si Jawa yang golek. Beda-beda dari street yang tukang mabok tiba-tiba jadi disiplin. Utah. Akhirnya kita tetap aja di fisik, ya istilahnya, walaupun tarik ulur ya, kebiasaan mereka ya pelan-pelan gitu. Kadang-kadang, ayo latihan anak. Ntar om, sore aja ya sok bae tenang. Tapi lama-kelamaan 4 bulan kemudian mereka kebentuk sendiri. Yo om kira latihan ya, sukses mereka. Kita latih endurance-nya nanjak kemana biar apa PO2 max-nya bagus gitu kan. Dan alhamdulillah ketika di PON mereka 1 menit itu udah masih ketawa-ketawa gitu kan. Ya, maksimal lah kita kemarin gitu di Jawa Barat. Itu sama. Sama sebenarnya itu tadi dibilang kan dari yang biasa urakan terus disuruh disiplin. Susah. Kayak saya kalau di skateboard banyak lah kalau yang curhat-curhat. Om nasi tuh, om teh kieu segala macam. Saacan maneh ngelakukeun eta baheula berontak di skateboard aing geus ngelakukeun eta. Iya. Gitu kan? Iya. Itu bisa.
diajar. Bisa tuh kickflip ngelawan. Kurang turunkan murid orang. Bisa karena disiplin sama yang Huracan beda. Gitu. Dan akhirnya mereka juga ya sama punya ranahnya sendiri gitu. Gitu. Bisa dicek mungkin ya di kedua skateboard school dan BMX schoolnya bisa dicek di mana? Di Factory City Skate School. Untuk Instagramnya, Yes. WJBFS. Ya. WJBFS. Teman-teman racing Wave bisa dicek mungkin. Kalau misalnya ada yang tertarik dengan skateboard atau BMX, bisa langsung ditindaklanjuti. Sekarang mah gampang lah. Informasi gampang. Informasi sebenarnya gampang bisa sih. Baheula mah toko ge hese-nya. Nah, Dulu apa sih toko-toko yang jadi andalan kalian teh? BMX. Paling Sinar Bangka. Sinar Bangka teh yang di Veteran. Cincin nu judes teh kan. seberangnya Kowawai itu teh. Seberangnya Kowawai. Pinggirnya. Oh, pinggirnya. Kalau skateboard mah hobis ya. Hobis, MSD misalnya Jakarta. Jakarta udah lama ya? Di Jakarta ya. Kita ya gitu ya. Kalau kita ya gitu loh. Itu kan hobis juga sama lah di situ gitu. Paling itu sih. Jadi susah nggak kayak sekarang tinggal klik. tinggal order ya. Iya. Baheula mah meuli kaos tracer ge Anjir. banggana moal manggi. Tapi saya mah pengalaman saya ya, yang masih berbinar 3 nih. BMX gitu ngeliatnya kayak toko mainan tuh BMX, musik, skateboard masih anjir gitu sampai sekarang walaupun teu jago-jago amat gitu, tapi masih gitu yang bergejolak teh. Ya. Ya karena kalau ngomongin BMX sama skateboard, kalau di ranah di luar negerinya di Amerika, mereka yang dianggap ya jalanannya mereka gitu. Beda lah kalau misalnya sekarang otopet juga udah mulai baru-baru atau inline beda cerita lah kalau saya lihat riset. Soalnya kalau di sana inline itu mungkin lebih ke orang menengah gitu. Tapi kalau misalnya BMX sama skateboard itu yang ghetto, yang menengah ke bawah gitu, semuanya itu kadang. Karena yang ya itu ya pengalaman lah kalau temen main band di sana cukup lah kalau nggak mau diganggu di daerah Philadelphia atau apapun, cuman pegang papan pun nggak akan ada yang berani minta rokok. Gitu. Kalau misalnya kalian turis nggak pegang papan skateboard atau BMX, kadang suka orang minta rokok, minta rokok gitu. Tapi kalau papan skateboard nggak akan berani. Pasti digulung. Salon itu. Rodet. Jangan moal balik bisa jadi film pagi mah. Gitu. Namun tuh digulung gitu. Benar. Kayak bebeja lah ada di film apa ya Kids dulu ya. Oh anjir. Nah, ya kan? Ya maksudnya tuh ada yang mukulin orang pakai papan skateboard tradisi itu. Eta playboy. Maneh eta. Aduh. Pikir-pikir yang kayak gini malah nggak kepake ya. Ngalir aja gitu ya, biarin aja lah ya. Terus ini kira-kira nih saran atau masukan nih buat teman-teman Extreme Sport hari ini yang baru berkecimpung di bidang BMX atau skateboard apa nih? Dari LP dulu mungkin. Maksudnya apanya? Kalau misalnya nih saya baru mau mulai nih, apa nih, gimana nih gitu. Ya pertama ya kalau di BMX harus punya sepeda dulu gitu. Yeah. Jelas. Kita bisa nginjem juga orang bagian skateboard ya. Jadi kita pemain band kan nginjem. Wah. Anjir itu kan. Jangan naon geus rejection anjir. Ya mau tong nyusahkeun datang ke orang gitu. Jadi istilahnya yang minimal lah walaupun sepedanya apa adanya ya, tapi kalau kemauannya bagus ya kita kadang-kadang support punya pelek bekas atau apapun ya. Go lah gitu. Kita support kayak skateboard mungkin ya ada papan bekas apa. Ya gitu lah. Jadi ya pertama ya kadaek nah heula gitu. Sok we daerah gitu. Kadang-kadang gini, ada yang nggak punya sepeda tapi triknya halus. Ada. Jadi aku mau pikiran aja. Akhirnya kita yang senior cari sponsor gitu mau buat dia. Akhirnya punya sepeda dan ikut kejuaraan bagus juga dan dia akhirnya dapat sepeda hadiah itu juga gitu kan. Gitu. Jadi yang itu aja diturunin lagi gitulah. Bergilirnya gitu sama teman-teman. Kalau skateboard awal ya. Kalau mau pengen ngawalin gitu. Ngawalin sih sebenarnya ya itu salah satunya pinjam skateboard nggak boleh ya? Enggak. Enggak. Diusahakan jangan lah ya. Namun teh yang hiji sih niat.
Niat kudu main skateboard karena nggak gampang. Iya, Kadang bener. nyoba seketik terus labu terus nggak sah. Iya, Gitu iya, kan iya. kayak BMX sama sih sebenarnya. Cuman satunya sebenarnya niat kalau di si skateboard itu niat karena memang effort lah buat niat untuk seneng aja juga beda. Iya, Gitu sih sebenarnya. Apalagi ya paling buat teman-teman sih sebenarnya yaitu pasti kalau misalnya kalian coba BMX atau si skateboard itu pasti kalian lebih kuat dari ngulik lah. Maksudnya lebih kreatif. Improve Nggak tahu sih biasanya saya ngerasain lah. Saya juga bukan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi main Bisa, skateboard gitu. enggak, tapi saya telat juga SMA baru main skateboard gitu. Tapi setelah main skateboard tuh kadang pikiran tuh kreatif aja pengen buat apa karena memang di skateboardnya susah atau BMX-nya susah jadi kreatif aja sih mau buat apa. Jadi ya harus coba gitu sih sebenarnya untuk bisa main BMX atau skateboard. Tapi Jadi sejauh ini fasilitas bisa dibilang cukup apa enggak? Cukup sekarang tuh maksudnya ada di Beberapa kalau tempat gitu ya. kayak di Papuri Export udah mulai ada Bukit Skatepark tapi memang swasta. Tapi kan kalau ini jauh-jauh yang tadi saya bilang pemerintah support tapi memang belum mewadahi kayak di Jepang di seberapa meter guys aya skatepark. Ka dieu geus aya skatepark gitu masih belum kan. Kecamatan lah. Tiap kecamatan gitu kan. Kalau misalnya ngomongin ini mah kan tiap daerah kayak Cimahi ada Bandung Timur. maksudnya Bandung Timur swasta gitu. Kalau misalnya pemerintahnya kayak gitu aja sih. Terus yang main juga sih sebenarnya sekarang udah milih ya mau kamu ikut hanya fun terus atau mau buat karena di skateboard mah ada kamu mau jadi apa skateboardernya mau jadi atlet atau jadi video part biasanya itu sama aja sebenarnya untuk bisa cari funnya di situ gitu karena bakal nantinya teh sebenarnya ngerasain kalau saya ngerasain dari dulunya saya skateboarding is fun skateboarding for life akhirnya jadi skateboarding ya is fun kayak skateboarding for fun jadinya itu kan beda ya cerita Iya, benar. gitu. Satu lagi nih, apa yang alasan masih sampai hari ini melakukan extreme sport BMX atau skateboard? Karena udah blend sama jiwa kita aja gitu. Jadi dari kecil ya BMX itu ya separuh hidup saya di BMX gitu sama Gatot ya. Ya itulah yang membentuk kita misalnya punya membentuk karakter kita sampai hari ini gitu. Teman-teman banyak dari manapun gitu kan. Kadang-kadang dulu belum ada media sosial, kita ke suatu daerah gitu ada anak BMX, tanya akhirnya ngobrol-ngobrol, monok gimana enak kan. Jadi manjangin silaturahmi. Banyak silaturahmi lah gitu. Gitu jadi sampai sekarang gitu masih komunikasi sama teman-teman juga gitu. Dan mereka masih aktif juga main BMX banyak yang old school sekarang masih main gitu. Iya soalnya saya sih lihat sih BMX skateboard tuh memang gila hari ini kayak skateboarding day atau BMX day. Iya. Di mana? Bijilna. Loba kieu gitu. Malahan sekarang dulunya banyak teman-teman yang dulunya kebeli BMX. Sekarang mungkin udah umuran perekonomiannya udah bisa kebeli BMX-nya, akhirnya nostalgia gitu. Ada pay letter gitu yang Eta ayeuna teh katulungan ku eta nya. Sebagai kolot gitunya misalnya belikeun budak, oh ya sok beli. Ge babeh pikiran di mana. Pernah senang-senang sama kata turun gunung Gatot ya. Oh itu gimana Pangalengan Ke BMX. Downhill. Wayang Windu. Wayang Windu. Iya. Downhill pakai BMX kebon teh. Berusukaan ya. Orang diajakan disiksa ya. Mana jadi pakai BMX oke. Iya tah ieu disiksa. Wah turun anjing ge ka mana teu nepi-nepi aja. Terus situ Cileunca. Anjir deket. Tapi rame gitu. Iya. Hujan-hujanan, senang-senangan lah. Itu untuk di BMX. Kalau di skateboard gimana? Skateboard sebenarnya kenapa masih di skateboard? Nggak tahu ya sebenarnya. Saya juga nggak terlalu sekarang tuh nggak terlalu banyak main skateboard. Cuman kalau misalnya di skateboard tuh bikin bisa nggak kehabisan kreatif aja sih mau buat apa atau pengen jadi apa karena memang ya di skateboard tuh kadang bikin kalau ngeluncur udah
buat kangen teh ya udah aja gitu, cukup ngeluncur aja udah tenang dan akhirnya bisa berpikir gitu mau buat apa, entah itu di luar skateboard atau musik dan apapun itu buat saya ya. Gitu sih sebenarnya. Seru. Saking serunya kita lupa Ada hal yang harus kita promosikan. Terima kasih SJR, Kofka Kopi, Ayam Kampus yang sudah bisa dinikmati dalam bentuk bungkusan, Sensei, dan juga Dope Stereo. Dope Stereo. Mantap. Oi. Balik lagi di Racing Wave Flash News. Dari gua Aan dan Aldi. iya, kita bakalan maparkan tentang berita-berita terkini yang buat teman-teman bakalan dengerin cerita-cerita yang bakalan kalian dapatin ya. Terutama ini teman-teman yang dalam pergerakan Yang ini aktif di era Saparua. Iya, Saparua yang pasti tahun 2005 akhir lah ya. Terakhir kita udah bisa hangout di sono dengan kondisi sudah nggak bisa. Standarnya gue patokin 2005 lah udah pasti jadi. 2005. Iya. Dan itu tuh kebilangnya teman-teman udah berubah banget jadi ceritanya ada yang jadi pengusaha, ada yang pekerja, ada yang tapi masih aktif sampai sekarang gitu. Ya, masih tetap. Dan ada yang support sistemnya ada yang enggak? Tentang yang misal tetap hangout, tetap ngumpul, tetap silaturahmi ya. Iya, udah pastinya. Ada yang dari kuliner, ada yang dari clothingan, ada yang mungkin dari event-event. Ya. Standarnya udah banyak banget dan itu kebilangnya gue banyak cerita, banyak teman-teman lah di Saparua yang udah pasti sebagai kita masih aktif gitu ya dia. Ya. Lo dapat cerita apa tentang teman-teman yang itu yang udah pasti? Ya alhamdulillah sih, maksudnya nggak terencana bahwa kita sebenarnya awalnya nongkrong, main band, terus temenan sampai sekarang gitu kan. Intinya sih dengerin musik sih. Betul. Gue daya tariknya dari dulu sebelum tahu Saparua hangout di BIP tuh pasti pengen tahu kok musik punk kayak gini. Betul. Musik yang lain-lain bergenrenya kayak gini gitu. Dan itu interaktifnya ada dan tapi untungnya kultur Bandung tuh saling support dan nggak ada senioritas. Nah, betul. Ya nggak? Dan kalau Nggak ada pun juga ya. kalau ada pun juga dianggap nggak ada lah dia. Betul. Nah itu bikin nyatuin kita satu sama lain sampai sekarang ya nggak dia? Betul lah intinya. Emang apa ya, guyup sih intinya si Bandung teh. Iya. Mungkin karena cuacanya juga. Iya. Jadi mau berbagai genre pun kita nongkrong bareng. Iya. Yang udah pasti itu all genre gitu semua kan. skena-skena yang ada tuh jadinya bisa satu sama lain saling support ya nggak? Betul. Ya. Iya. Apalagi yang sekarang teman-teman yang sukses yang kebilang update-nya tuh kebilangnya banyak yang event-event sekarang misalnya jadi kalau nggak band-band sama band-band gede gitu ya, ada yang jadi manajer, ada road manager, ya nggak? Terus ada yang jadi krunya juga. Iya, ada yang krunya udah pasti dan banyak banget ya nggak usah dicerita. Iyalah. Siapa aja lah pokoknya teman-teman itu kita suatu banggaan. Betul. Tapi dia bakal ngebantu pas event kita bikin acara ya nggak? Nah betul. Support sistemnya dari situ. Nah itu support sistemnya yang acara DIY-nya kita di support. Nah, lu bagusnya gini nih konsepnya dengan rundown, dengan ada LO, kita kasih yang dulunya sebarang bikin acara, tapi ini benar-benar jadi kita belajar banyak lah ya. Strukturnya udah pastinya. Tahun ke tahun tuh teman-teman tuh banyak lah yang udah sukses di situ ya nggak dia? Betul. Betul. Dan lu kebilangnya juga banyak beberapa kali bikin ikutan event-event gede ya dia. Iya alhamdulillah ya, ternyata yang gua lakuin kerja event ya freelance ya. Iya. Sebenarnya udah kita lakuin di Saparua tahun 90-an. Iya. Kayak mungkin gigs awal kita gorong-gorong Bandung atau punk rock party. Meskipun masih gaya sembarang ya. Ya sebenarnya itu dilakukan polanya itu sama dengan event-event. Cuman mungkin karena sekarang mah lebih
info itu lebih gampang. Iya, dan profesional sekarang ya nggak, Betul. dengan alat-alatnya lebih canggih lagi ya nggak. Betul. Dan dibantu juga sama, terus terang selain angkatan lama, tapi angkatan baru tuh memang saling support juga gitu ya nggak? Yang teman-teman yang angkatan baru tuh jadi saling dukung, saling support dan saling belajar gitu sama satu sama lain ya nggak ya? Ya. Dan banyak juga itu dia di skena-skena jadi saling support sistemnya antara kalau misalnya bikin event bisa saling support, jadi misalnya yang punya kuliner atau punya coffee shop gitu, Nah, saling support gitu jadinya betul. nggak. Cocoknya udah pasti contoh soal banyak event-event yang kita minta support mereka, kita saling ini aja feedbacknya ada ya nggak? Karena teman-teman Lawas Era Sapporo itu banyak yang bisnis kopi ternyata. Iya. Tuh kan ada yang pengusaha kopi, ada yang nganfas kopi, ada yang bikin kopi. Iya. Dan sekarang lagi trennya memang kopi shop banget ya. Betul, kopi-kopian lah. Biar nggak kalah sama generasi sekarang sih, An. Iya, iya. Dan itu flash news yang bilangnya teman-teman bakalan lihat dan alami dan nyata bisa ngelihat versi-versi yang kita alamin dari generasi yang lama sampai generasi yang baru, saling support system yang ada, yang udah pasti news-news yang nanti ke depan bakal kita update terus ya. Dan yang udah pasti nih buat nanti bulan nanti Oktober bakalan ada anniversary-nya Strength 2 dan itu band kebilangnya lawas lama, band Cimahi, dan bakalan nanti ada di Oktober ya. Bulan Cek aja Oktober nanti, ini. ya cek aja nanti bakalan kalian di Instagramnya, dan ada band-band dari luar kota dan luar negeri udah pastinya. Mantap. Oke, stay tune terus di Racing Wave Flash News. Jangan saya Aan. Dan gua Aldi. Oke, stay tune terus buat kalian, sehat selalu. Aduh, seru banget ya teman-teman ya. Jadi ya kalau sekarang sih sebenarnya pertanyaan pamungkas mungkin ya. Silakan, John. Untuk pertanyaan Wah, gini iya. Wah ya tuh. harapan untuk ke depan nih, untuk generasi sekarang mungkin ikut kompetisi apa untuk dari BMX atau skateboard? Iya itu gitu. Harapan ke depannya apa gitu untuk extreme sport nowadays? Harapan kedepannya buat teman-teman sekarang ya teruslah ngulik gitunya, ngulik terus kadang-kadang industrinya juga sudah ada sekarang bikin frame lokal dan sebagainya, sok terus gitu karena perputaran ekonomi udah ada di sana gitu. Terus ada BMX school, skate school, ya terusin aja gitu karena apa di Indonesia itu kan kultur ya pasti nurut ke seniornya gitu, cenderung ya itu harus dibentuk si seniornya harus benar-benar bikin teman-teman BMX atau skateboard harus semangat terus ngasih support lah gitu dalam bentuk apapun, mau ngajar atau mau support sepedanya, terus ya latihan barengnya gitu, jangan terputus lah ya. Iya, jangan terputus aja gitu aja, kuncinya itu saling. Kalau misalnya seniornya atau nggak ngajarin ya pasti udah anak-anak nggak bisa ngetrik ya nges hoream deui gitu, kadang-kadang gitu. Kita tanamnya gitu dari dulu juga gitu. Skateboard? Kalau skateboard mungkin harapannya saya harap sih sebenarnya buat teman-teman yang udah menjalankan main skateboard itu konsisten sih sebenarnya biar tetap tambah maju. Sekarang udah skateboard pun didominasi sama Asia ya, salah satunya Jepang gitu. Itu udah jago-jago, beda kayak dulu condongnya ke Amerika, tapi sekarang Amerika udah takut nih sama Jepang tuh karena memang juaranya Jepang. Ya itu kan udah mulai. Nah itu kan salah satunya konsisten aja, terus sering main keluar, terus nguliknya juga tambah gila biasanya gitu. Terus sering kalau misalnya di skate school sih sendiri ya fokus aja untuk bisa terus belajar, itu aja sih sebenarnya. Harapannya biar semuanya juga skateboard tambah maju lagi, karena zaman dulu saya ngelihat cewek itu nggak ada yang main skateboard. Main skateboard, tapi jarang lah. Tapi triknya itu pasti terbatas. Sekarang itu udah mulai cewek itu udah mulai sama gitu, triknya udah gila juga sama kayak cowok. Oke. Jadi harapannya terus ngulik aja dan konsisten di skateboard BMX.
Oke, John. Oke. Ini sangat oke ya. Iya. Tapi kayaknya kita harus sudahi nih. Yes. Ararato, sieun ditanya deui. Beres. Oke teman-teman, itu tadi interview, obrolan kali ya, obrolan kita sama Helpy dan Gatot dari skateboard dan BMX. Semoga Racing Wave ini bisa terus mengupas apapun tentang sisi lain dari underground itu sendiri gitu, karena mau disadari atau tidak kayak skateboard, musik, BMX itu memang Saring beririsan mungkin ya. saling beririsan dan memang semuanya berangkat dari underground Iya. bagi saya gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba komersil gitu, Iya. nggak ada. Jadi bahkan pergerakan yang dibikin dari BMX atau skateboard ketika mereka sudah duluan merilis majalah Tracer atau majalah BMX itu pun mereka berangkatnya dari independen, nggak ada support dari siapapun ya. Maksudnya memang karena tekad mereka pada kuat, akhirnya mereka bisa melahirkan banyak gerakan-gerakan gitu ya, seperti tadi tokonya, majalahnya, fasilitasnya, komunitasnya, dan itu teh perjuangan yang harus terus diteruskan sampai kapanpun. Setuju nggak? Setuju dong. Edan tuh aing ngomong. Ada. Tapi yang pasti mah gini sih sebenarnya, mudah-mudahan Racing Wave itu jalan terus sih. Amin. Yes. Karena memang ini bakal jadi apa ya, kalau saya lihat ini bakal jadi informasi buat teman-teman yang sekarang generasinya. Betul. Iya. Walaupun yang mengelola masih teman-teman yang tua-tua, tapi saya harap Semangat. iya seperti yang di depan-depan saya ini gitu. Maksudnya walaupun nggak kelihatan wajahnya, tapi saya kasih tahu mereka tua-tua. Jadi makanya mereka mengundang orang-orang tua juga. Tapi mungkin dari yang tua itu apinya bisa jangan terus obor pasti. itu tuh apa estafet terus menyala Terus, gitu iya, betul. ke generasi yang selanjutnya. Ya, Keren terus lah buat Racing Wave ya. Amin. Racing Oke. Wave akan terus berjalan. Untuk Om Gatot, Om Helpy, terima kasih buat Terima kasih waktunya. banyak. Untuk Waktunya. obrolannya. Obrolannya yang sangat daging semua. Ya. Yang sangat daging semua ya. Walaupun ada cucuk ya dikit-dikit bisa lah dibisain lah ya. Oke teman-teman Racing Wave, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, nanti Dan share mungkin ya. dan share. Ya, nanti kita bakal di episode berikutnya mungkin bakal lebih menarik lagi. Semoga ini bisa jadi acuan untuk kita ke depannya harus seperti apa podcast kita ini. Yuk, Oke. saya Andila John pamit. Saya Barus juga pamit. Dan saya Indra Gatot. Saya Helpy. Sampai berjumpa lagi di Racing Web selanjutnya. Wow.